Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, hamba Allah yang beriman yang kami muliakan. Adapun pembahasan kita kali ini adalah apa rahasianya dalam diri kita pada 3 peristiwa pertemuan Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Baiklah sahabatku yang beriman dan hamba Allah yang kami muliakan. Adapun 3 peristiwa tersebut adalah pertama, Nabi Allah Khidir alaihissalam melubangi atau membocori perahu yang ditumpanginya. Lalu alangkah terkejutnya Nabi Musa alaihissalam melihat perbuatan Nabi Allah Khidir itu. Melihat hal ini, langsung Nabi Musa alaihissalam itu memprotes tindakan Nabi Allah Khidir tersebut. Ringkasnya, lalu apa rahasianya perahu itu dalam diri kita yang dilobangi oleh Nabi Khidir alaihissalam itu? Sahabatku yang beriman yang kami muliakan, adapun perahu yang dilobangi oleh Nabi Allah Khidir itu dalam diri kita adalah perahu itu adalah hati kita ini. Sebab di hati itulah ditumpangi iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib hati itu berlobang atau tembus pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hati itu tidak ada apapun yang bisa berada di situ, sebab hati itu sudah tembus pandangannya kepada Allah. Selain Allah sudah tidak ada di dalam hati itu. Jika hati itu tidak berlobang, tidak tembus ingatan dan tidak tembus pandangannya kepada Allah, maka musuhnya hati itu akan merampok, akan mencuri hati itu, atau akan melarikan hati itu supaya hati itu jangan ingat akan Allah dan jangan menyaksikan Allah. Musuhnya hati itu adalah sifat zalim kita ini, sifat iblis atau syaitan dan dunia ini. Nah, ini musuhnya hati itu. Inilah musuh yang membelokkan haluan atau tujuan hati itu tidak lagi kepada ingat kepada Allah, tapi telah dibelokkan menuju sifat kezaliman. Iblis, setan dan dunia itu jadi tujuannya. Dan apabila hati kita itu sudah terperangkap dalam jebakan kezaliman iblis, setan dan dunia ini, maka sangat sedikit orang yang bisa selamat dari bujukan, rayuan dan hasutan iblis, setan dan dunia ini. Karena kalau gelombang, ombak dan badai yang terjadi di tengah-tengah lautan itu tidak pernah kita dengar setiap hari ada orang yang terbunuh olehnya. Akan tetapi kalau gelombang
ombaknya kezaliman. Hampir setiap hari ada orang yang terbunuh olehnya. Itulah makanya Nabi Allah Khidir melobangi perahu itu. Perahu itu adalah hati kita, dilobangi, yaitu supaya dia tembus ma'rifatnya, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya hati itu akan selamat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah kata Allah dalam Al-Quran, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Bahwa tidak ada manfaat, tidak ada berguna harta dan anak-anak nanti barang siapa yang datang kepada Allah, kecuali orang itu membawa hati yang telah selamat, hati yang telah bersih dari rongrongan, dari pengaruh kezaliman dan sifat syaitania, iblisnya, dan pengaruh dunia ini. Hamba Allah yang beriman yang kami muliakan, peristiwa berikutnya adalah bahwa Nabi Allah Khidir itu setelah sampai pada suatu desa, Nabi Allah Khidir itu mengambil seorang anak kecil, dan Nabi Allah Khidir alaihissalam langsung membunuh anak kecil itu. Nah, hal ini juga membuat Nabi Allah Musa alaihissalam itu memprotes Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ringkasnya kata Nabi Allah Khidir, anak ini harus dibunuh sekarang, yaitu sebelum dia dewasa. Sebab apabila anak ini sudah dewasa, dia akan menjadi anak durhaka atau melawan orang tuanya. Jadi kalau dia mati dalam keadaan dia durhaka kepada orang tuanya karena sudah dewasa, maka matinya masuk nerakanya Allah, karena dia mati dalam keadaan maksiat, durhaka kepada kedua ibu bapanya. Kan lebih baik dia mati kecil, tidak berdosa, dan dia masuk surga, kata Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, lalu apa anak kecil ini dalam diri kita? Ketahuilah wahai sahabatku dan hamba Allah yang beriman yang kami muliakan, bahwa anak kecil itu adalah perumpamaan saja, hanya sebagai perumpamaan. Anak kecil itu dalam diri kita ini ialah hawa nafsu amarah kita yang tidak peduli kepada Allah dan Rasulnya, yang membabi buta, yang bertindak sesuka hatinya, suka berkelahi persis seperti anak-anak yang suka bermusuhan. Dan nafsu inilah yang berani meninggalkan segala perintahnya Allah, karena dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya Nabi Allah Khidir membunuh anak kecil itu di depan Nabi Musa alaihissalam, yaitu rahasianya dilambangkan dengan anak kecil itu masih menguasai dirinya. Makanya diri hawa nafsu amarah itu harus dibunuh, dan supaya bangkit martabat nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah, itu nafsu jiwa yang tenang. Karena hanya
orang yang sudah berada di martabat nafsu mutmainnah lah yang bisa benar-benar ya kembali kepada Allah. Karena di situ nafsunya sudah dapat mengenal Allah dan sudah tahu jalan kembali kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita agar kita sampai ke makam nafsul mutmainnah ini setelah kita berjuang membunuh nafsu amarah, nafsu jahat kita sendiri. Sahabatku yang beriman, ringkasnya ada peristiwa yang ketiga adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam sampai di suatu dusun dan dia membangun rumah yang sudah roboh di dusun itu. Padahal masyarakat di dusun itu tidak menerima kehadiran Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa alaihissalam di dusun itu. Masyarakat tidak menerima mereka. Kok tiba-tiba Nabi Khidir ini mau membangun salah satu rumah penduduk yang sudah roboh itu? Makanya diprotes oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dijelaskanlah oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa di dalam rumah yang roboh itu terdapat 2 harta anak yatim. Jadi wajib dilindungi dan dipelihara 2 harta anak yatim itu. Nah, apa itu anak yatim dan 2 harta anak yatim dalam diri kita ini yang wajib juga hukumnya kita jaga dan kita pelihara? Ada anak yatim dalam diri kita ini. Apa itu? Anak yatim dalam diri kita ini, itulah yang disebut dengan diri ruh kita. Ruh kita ini, yang ruh kita ini tidak ada ayahnya, tahu tidak ada orang tuanya. Nah, di dalam diri ini hanya dia sendirilah yang ada. Lalu mana 2 harta anak yatimnya itu yang wajib kita jaga? Adapun 2 harta anak yatim yang wajib kita jaga pada diri ruh itu adalah harta iman dan Islam. Nah, makanya ruh kita yang tidak masuk iman dan Islam padanya, maka kita itu sedang menelantarkan anak yatim yang ada dalam diri kita. Dan diri kita ini disebut sebagai pendusta agama secara batiniahnya. Jadi astagfirullah, na'udzubillah, jangan sempat ruh kita itu sebagai pendusta agama karena dia tidak pernah disantuni dengan iman, dengan santunan iman dan Islam kepadanya, atau terlantar ruh kita itu sampai-sampai dia tidak beriman dan tidak Islam kepada Allah. Makanya siapa yang tidak menyantuni ruhnya sendiri, atau ada orang yang heboh menyantuni anak yatim yang di syariat, tapi kita menelantarkan ruh kita sehingga ruh kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan kita menelantarkan anak yatim. Walaupun kita sibuk atau sering membantu anak yatim secara syariat, tapi ruh kita terlantar kepada Allah karena ruh kita itu tidak
punya dua hartanya, yaitu iman dan Islam yang wajib dijaga pada hari itu. Jadi inilah rahasianya kenapa Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah menjumpai Nabi Allah Khidir dan belajar padanya. Nah, ini mengisyaratkan bahwa seorang hamba Allah selamanya tidak akan dapat bertemu Allah kalau dirinya hanya berada di maqam ilmu syariat semata. Jadi semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.